Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala tak ditahnikan untuk para doa kita yang sudah berada dalam barzakh. Mudah-mudahan mereka senang gembira kakek yang sudah tiada, semoga mereka bahagia. Atau di antara mungkin istri yang haji sudah ada dalam harus, semoga mereka semua bahagia menunggu datangnya hari kiamat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ma'udzakallah qabla al-fajr. Siapa yang berzikir kepada Allah sebelum fajar? Sebelum fajar itu bisa sebelum subuh, sebelum fajar, atau setelah sholat subuh. Sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbit matahari, berarti setelah salat subuh. Berzikir kepada Allah, tetap terselah zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Zikir itu kalau dinikmati sambil orang kemudian membayangkan kalimat ini nanti akan dibacakan kepada kita di dalam keranda, dibawa mau diantarkan ke alam kubur atau ke alam barzakh. Jadi kalau kita berzikirnya ingat kepada Allah, ingat mati, jadi zikirnya berefek. Mau berbuat dosa nggak berani lagi karena ingat kepada Allah, ingat mati. Jadi siapa yang berzikir kepada Allah sebelum fajar atau setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, berarti zikir pagi dan petang atau sore. Maka apa yang dilakukan oleh Allah atau balasannya? Istahyallahu ayyu'adzibahu bin-nar. Maka Allah malu menyiksa orang yang berzikir sebelum fajar atau setelah sholat subuh, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Berarti zikir pagi dan sore terus begitu. Maka Allah malu menyiksa orang yang berzikir seperti itu dari siksaan api neraka. Allah saja malu. Makanya ini kan seperti kita mau duduk di majelis taklim bersama. Ini siapa yang kehendaki? Siapa yang menghendaki? Allah. Semua tidak lepas dari kehendak
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan Tuhan. Bahkan disebutkan sudah beberapa kali sampaikan, pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat, lebih besar dari sholat jenazah 1000 rakaat, lebih besar dari menjawab para sakit 1000 rakaat pahala menjadi jutaan. Karena nanti ketika sudah masuk ke kubur akan nyesal, pahalanya taklim sangat besar sekali. Zikir pagi dan zikir petang itu pahalanya atau hadiahnya tidak akan disiksa oleh Allah dengan api neraka, bahkan Allah malu menyiksa. Sebelum dilanjut, satu poinnya ada pertanyaan kira-kira? Silakan yang mau bertanya. Kira-kira ada pertanyaan? Zikir apa? Zikir itu terserah, mulai dari la ilaha illallah atau Allah. Artinya zikir itu mengingat Allah. Bisa dengan tasbih, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga zikir. Terserah itu. Salawat juga masuk zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu juga zikir, cuman berbentuk sholawat. Malah dua tuh, menyebut Allah dan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir apa aja yang penting ingat kepada Allah. Itu yang bikin malu, zikirnya ingat kepada Allah. Ada lagi pertanyaan? Baik. Habis kopi subuh apa bangun bagus. Bagaimana? Habis kopi subuh di rumah Ya. bisa ada waktu sedikit, bisa dikit. Habis sholat subuh. Habis itu kopi subuh Sebelum ke masjid. sebelum masjid. Oh iya. Kalau sebelum Kita kan kadang-kadang di rumah. kalau sebelum subuh ini selesai dulu qobliyah di rumah. Bukan baca itu zikirnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu namanya tasbih malaikat. Jadi itu dibaca 100 kali sebelum sholat subuh dan dibaca setelah selesai sholat qobliyah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bersama subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca Kalau nggak perlu 100 kali, karena kan komat. ya, dibacaannya kalau misalnya komat agak ditambahkan ini kan setelah. Karena itu kalau tidak membaca 100 kali itu
kata orang Jawa rezekinya digerocok. Rezekinya habis kalau siang nanti bagusnya. Sallallahu astagfirullah. Itu sudah Pak. Sudah subuh. Sebelum sholat subuh, setelah qobliyah baca. Dan itu kalau kita nggak telat cukup pas 100 kali, bahkan ada lebih sedikit. Kalau timernya itu biasanya kasih berapa sih? 10 menit ya. Tergantung Pak. 10 dari azan. Iya. Dari ajan. Cepetan aja ya. Cepetan. Cepetan. Biasanya cepetan sih. Kadang Iya. kalau ada imam Jadi banyak yang masuk. Banyak yang dia tambahin ditambahin ya. Karena subuh itu kalau kita yang pernah ngaji umroh tuh di kasar kadang 25 menit, 30 menit. Ada yang buru-buru mau kerja. Oh iya. Jadi cepet-cepetan. Iya iya iya. Belum pensiun semua. Belum pensiun. Jadi di bawah menit udah langsung sholat online. Oh gitu. Ya berarti bisa dilanjut di perjalanan gitu. Yang tadi pasti bersama kita Allah kami mengalami astagfirullah saya karena pahala besar untuk rezeki juga bagus. Jadi kalau kita mengejar dunia itu dunia tidak akan habis, bahkan dia akan lari pada tempatnya sendiri. Jadi maksudnya ini kan untuk di akhirat nanti. Zikir yang kita lakukan ini membuat kita enggak disiksa oleh Allah karena berzikir motor juga boleh. Kita naik motor kerja, dan kerjanya jangan sampai lupa kerjanya niat ibadah kepada Allah. Niat ibadah bisa diniatkan bekerja kepada Allah. Karena kalau niatkan bekerja kepada Allah takutnya terhitung syirik. Jadi kita niat bekerja kepada Allah. Terus kalau kita bekerja kepada manusia, kalau misalnya enggak sebagai SOP dosa. Tapi kalau kita niat bekerja kepada Allah, berhitung dihitung ibadah kepada Allah. Baru niat mencari rezeki yang halal, berkah untuk istri dan anak. Sebelum lanjut ada lagi. Ya. Di setelah itu kan apakah bagusnya dalam keadaan suci atau kadang kan kita kemelut atau apa gitu? Apakah harus dalam suci atau bisa dalam perjalanan gitu? Ya. Baik. Berzikir itu usahakan punya wudu. Itu. Berzikir itu usahakan punya wudu. Sebab kalau berzikir punya wudu, di antara fadilahnya itu mulut kita mustajab. Karena menyebut semua suci. Tapi kalau dalam kondisi enggak punya wudu, mendingan di dalam. Nah, lebih aman mau punya wudu, memang yang bagus punya wudu. Kalau misalnya terpaksa batal, maka zikirnya di dalam. Karena zikir punya wudu itu efek bagus sekali. Salah satu contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dulu di antara para beliau, di antara kemudian beliau, pada Allah dimuliakan orang muslim nyebut nama beliau enggak begitu, itu kepala terpotong sendiri karena memang dimuliakan oleh Allah. Karena beliau itu tidak salah 28 kali beser wudu
sampai 37 hari sampai seperti ini belum menjaga kondisi punya wudhu. Makanya di Al-Quran Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, bahasanya cinta kepada orang yang suka bertaubat, beristighfar, dan cinta kepada orang yang suci tapi punya wudhu. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Jadi pertanyaannya lebih utama disuarakan atau disematkan ke dalam hati? Ya. Zikir itu disuarakan atau dalam hati? Oh iya. Itu lebih utama. Lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Zikir di lisan dengan zikir di hati. Kalau cari bagusan di dalam hati. Kenapa? Kalau dulu itu masih ada bohong, tapi kalau hati enggak pernah bohong. Mulut kita ini kadang ngomong hatinya hitam. Itu bukti bahwa zikir dengan hati itu lebih bagus daripada lisan. Sama dengan bersedekah terang-terangan. Dengan sedekah diam-diam atau disembunyikan itu lebih bagus sedekah yang disembunyikan karena untuk menjaga kedekatan juga. Cuman berhenti bukan berhenti dengan lisan, boleh makan dulu puasa ini bagus. Walaupun enggak minimal dengan zikir dia enggak ngomong orang mulai zikir bagaimana ngomong. Ada lagi? Kalau zikir menjelang tidur tuh setelah kita baca doa tidur tuh yang paling bagus zikirnya yang bagus. Baik. Kalau ngikutin bimbingan Rasulullah itu pesan beliau kepada istrinya itu, jangan tidur sebelum kau menghantamkan Al-Quran. Maksudnya baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian membaca istighfar 3 kali, membaca salawat 3 kali, kemudian membaca tasbih 3 kali, baru tidur. Kalau kan contohnya baca Al-Ikhlas ya, sama lah. Terus jangan lupa dengan Bismillah. Kemudian Bismillah kan ikut ya Bismillah. Kemudian baca istighfar Alhamdulillah wa limanidiyah Uli jami'an muslimin wa muslimin Mu'minin wa mu'minat seluruhnya orang dosa muslim diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat, terserah sholawatnya yang bisa 3 kali. Terakhir dengan tasbih harus tidur seperti itu. Ada lagi? Lanjut ya. Lanjut. Ya Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu' asy-syams. Ya Ali, apabila kamu sholat, maksudnya sholat subuh nih. Kalau sholat subuh, duduklah, jangan langsung pulang, gitu. Sampai terbit matahari. Berarti namanya syuruk. Isyraq atau ya tatlu' asy-syams. Terbit matahari. Jadi kalau setelah sholat subuh dia duduknya aja tuh, apalagi dikasih baca zikir, baca shalawat, baca Quran sampai terbit mata. Maka fa innallaha yaktubu liman yajlisu makan hajjatan wa umratan. Nah, orang yang setelah sholat subuh nggak langsung pulang sampai terbit matahari duduk di masjid, maka Allah catat dia orang yang seperti itu
seperti haji dan umroh. Pahalanya haji dan haji waiting listnya berapa tahun belum kasih itu ada 20 kali ya, 20 tahun ada 20 tahun lah itu. Tapi dengan setelah salat subuh nggak langsung pulang sampai menunggu terbit matahari, maka dicatat seperti haji dan di sini ada setelah subuh ada sampai ada alhamdulillah sampai suruh terbit. Oh Sabtu Ahad, Sabtu aja Ahad nggak? Bayangkan haji ada waw atofnya haji dan umroh terbit haji dan tapi atau ada ataunya au itqorokobatin atau memerdekakan budak, pahalanya besar itu haji dan umroh atau sama dengan memerdekakan budak atau masih atau lagi shadaqata alfi dinarin fisabilillah, bersedekah 1000 dinar di jalan Allah. Satu dinarnya aja itu kurang lebih kalau di Indonesia kurang lebih 4 juta satu dinarnya. 4 juta kali 1000 per berarti Masya Allah sama dengan bersedekah jalan Allah 4 miliar. Masya Allah luar biasa. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Siap. Iya. Iya, bisa disambung setelah salat subuh. Dapat berapa sahih? Oh, separuh tasbihnya, separuh tambahin nanti setelah salat subuh. Yang penting jangan sampai terbit matahari dari bacaan itu. Karena itu bacaan luar biasa. Iya, betul. Pertemuan kemarin itu kan, jadi kata beliau, kamu berdoalah antara adzan dan iqamah, karena doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Betul. Mustajab. Itu baiknya kalau untuk dunia akhirat kita berdoa atau baca wirid itu. Yang tadi itu kalau saya pribadi baca subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Kalau di tempat saya kan saya yang jadi imamnya. Dan memang timernya juga ketika saya baca surah Qubla dan baca itu termasa masih ada sekitar 1 menit apa 1 menit setengah gitu. Ini masih lumayan tuh doa yang lain. Karena fadilahnya itu bagus, ya silakan itu dibaca. Setelah itu berdoa. Karena itu juga walaupun nggak berdoa itu sebenarnya sama aja dengan berdoa. Karena itu berzikir kepada Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Ada lagi yang lain? Ini semua yang kita kasih tinggal kita amalkan, tinggal kita praktekkan. Ini kan ilmu sama dengan kita. Cara yang mikir mobil itu begini, menunjuk remnya, kemudian kuplungnya. Itu kan teori, ini teori. Gitu. Tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena ilmu, kata beliau, al ilmu bila amali kasyajari bila thamar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Namanya pohon tidak berbuah, kira-kira ada yang linting nggak? Enggak, malah motor itu, kotor itu dengan sampah-sampah. Semoga saya dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Tadi kan sebelum tidur, kalau setelah tidur saya harus baca Alhamdulillahilladzi ahyana dari nusur. Itu sebelum mandi atau itu baca doanya apa Ustaz lagi? Yang bagus beristighfar. Kalau bisa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau enggak istighfar kepanjangan, doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wa walidayya. Tambahin walidayya untuk kedua orang tua, jadayya kakek nenek hamba. Rabbi firli wa walidayya jadayya warhamhu, sayang mereka. Kama rabbawna shighara, sebagai anak mereka mengasuh kami, membimbing kami ketika masih kecil. Di doa itu adalah otak ibadah. Berarti berdoa itu merupakan namanya otak, penting nggak? Penting banget. Maka nanti doa-doa kita itu akan dikumpulkan, akan dijadikan satu, dan nanti akan diberikan di akhirat pahalanya. Makanya firman Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib, berdoalah kalian kepadaku. Kalimatnya astajib, aku akan kabulkan doa kalian. Kalau doa sapu jagat kan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabi kita. Makanya kalau kita entah jadi imam atau jadi makmum, jangan lepas doa untuk orang tua dan doa itu. Nah, itu doa sapu jagat sampai oleh yang menamakannya doa sapu jagat, jagat kena semua. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Itu doa benar-benar sapu jagat, jagat kena semua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau kata kiai saya, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya kebaikan di dunia itu punya ilmu, ilmunya diamalkan. Itu namanya kebaikan di dunia. Kebaikan di akhirat dimasukkan ke dalam surga, namanya kebaikan di akhirat. Sebelum lanjut, masih ada lagi? Ya. Kalau ada di dalam kamar mandi, toilet, apa yang dilakukan? Oh iya. Kalau masuk kamar mandi supaya ada pahalanya, maka baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertama, dan masuk dengan kaki kiri. Kemudian kalau mau ikut Rasulullah ada palasnya, pakai sandal. Kemudian pakai penutup kepala, seperti entah topi, entah peci, gitu. Itu sunnah, gitu. Itu ada pahalanya. Walaupun hati orang dibuka ya. Iya, betul.
pakai ini. Iya. Nah, dulu kenapa hikmah di balik sendal dan kepala ini? Karena jin-jin itu kan masuknya dari kepala bisa dari kaki. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena mereka tuh senangnya di tempat kotor gitu. Makanya kemudian kita sebelum telanjang tapi di luar pintu bacanya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi aurat kita tuh akan ditutup oleh Allah sehingga jin-jin tidak akan bisa melihat, termasuk aurat istri, anak, perempuan baca itu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi aurat akan ditutup oleh Allah sehingga jin laki perempuan tidak bisa melihat aurat kita. Itu sampai sedetail itu Islam mengajari ya Allah. Kalau kita amalkan itu aman. Kemudian dia jangan sampai salah langkah gitu. Masuk ke kamar kecil tuh kaki kiri. Ini khawatirnya orang yang masuk kamar mandi tapi kaki kanan itu kadang-kadang jatuh dalam kamar mandi lah. Karena tidak sesuai gitu. Karena menyalahi sunnah sehingga terjadilah apa yang terjadi itu. Supaya sama dengan sunnah Rasulullah sekecil apapun gitu. Kalau saya ketika nggak tahu misalnya contohnya saya makan semangka, kan saya nggak tahu bagaimana niatnya Rasul makan semangka, maka saya niatin ya Allah, hamba niat makan semangka seperti niatnya Rasul makan semangka. Kalau kita nggak tahu minum teh ya Allah, hamba niat minum teh sebagaimana niatnya Rasul minum teh. Jadi kita dapat pahala sama dengan pahala yang dia betul. Ingat apapun ingin dikaitkan dengan dia. Itu namanya ittiba. Makanya Allah sampaikan kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Katakanlah ya Allah, apabila kalian mencintai aku, ikuti aku. Kata Allah nih, ikuti Rasulullah maksudnya. Segala macamnya kita bersama-sama berusaha mengikuti Rasulullah. Cara makannya, cara minumnya. Kalau Nabi itu minum kayak disuguhin orang entah kopi, entah teh itu minum depan orangnya seruput bunyi seruput dan bunyi. Iya, sistem pada kita bunyi. Sehingga yang nyuguhin itu senang. Nyenengin orang tuh besar pahalanya. Kita makan, dikasih makan sama orang, kok makannya lahap. Ini kalau orang tua yang bijaksana itu senang. Tapi kalau orang tuanya orang yang nggak ngerti, ini kelaparan kali ya gitu ya. Karena nggak ngerti. Gitu. Repot orang seorang nggak ngerti mereka. Butir, kalau ngikutin Nabi, butir satu jatuh diangkut. Apa hikmahnya? Kita nggak bisa bikin satu butir aja bisa. Bukan kita sayang sama butir, tapi menghormati Allah sebagai pencipta butir ini. Iya, berkah itu. Para wali itu apalagi itu makanan wali. Rasulullah itu. Maka nanti setelah makan dia apa? Dikecup, ada siap makan dikecup. Orang nggak ngerti. Kayaknya kelaparan banget. Kalau nggak ngerti ya, orang nggak ngerti. Tapi kita nggak usah ngomong, nggak usah ngomong orang yang nggak bagus. Kita tetap aja ikut Rasul. Orang pahalanya untuk kita. Kalau orang-orang yang nggak ngerti ya biarin. Terus ada lagi? Ya. Oh iya. Kalau wudhu di tauhid secara fikih hukumnya makruh. Makruh itu bahasa makruh itu kalau secara tekstual makruh artinya dibenci oleh Allah. Kalau secara fikih makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak berdosa secara fikih. Maka kalau saya menyikapinya,
jangan dilafazkan di lisan, langsung di hati aja. Niat berwudu menghilangkan hadas kecil, wajibkan di dalam hati, langsung nggak pakai mengucapkan Bismillah, nggak usah. Karena di situ ada bisi. Mengenai syaitan tadi, nggak usah, langsung aja langsung pakai dah. Langsung buka. Itu caranya supaya tidak terlafazkan dengan mulut atau lisan kita. Karena kalau dengan lisan makul itu tempat kotor. Itu langsung bisa aja. Karena Allah Maha tahu untuk apa yang ada niatnya di hati kita. Karena niat itu tempat di dalam hati. Ada lagi? Ya. Mandi di saat ada. Kan itu kan ada misalnya apakah harus pakai misalnya alasan misalnya kayak atau gimana ya? Untuk menjawab ada. Ya, misalnya dalam kamar mandi kan ada orang yang pakai jaga pakai apa pakai itu lainnya, awalannya. Iya. Kalau berwudu di kamar mandi berwudu maka pakai handuk, ya. Kalau sudah tapi kalau mandi besar, ya enggak, bisa pakai itu, pakai apa namanya handuk. Kok dengar azan? Maka hati yang jawab. Hati bukan lisan, tapi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang jawab, walaupun kondisinya sedang mandi, tidak pakai pakaian atau sedang tidak pakai handuk, karena memang sedang mandi, maka dijawabnya bilang, termasuk sedang sedang nongkrong di atas WC, jawabnya dengan termasuk apa namanya sedang, walaupun misalnya tidak ada azan, sedang BAB nongkrong, maka dia tetap jalan pikirnya, bersyukurnya jalan ketika buang dan bersandar Allah betapa nikmatnya buang air besar Allah, terima kasih, ngomongnya di hati. Kan banyak orang enggak bersyukur dengan nikmat itu, padahal itu nikmat selamat. Betul tidak? Nikmat luar biasa. Makanya sering saya sampaikan, tolong carikan nikmat mana, nikmat Allah yang mana yang kecil. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya besar. Besar dan kecilnya itu bukan kita yang nilai, tapi Allah. Menurut Allah besar dan kecil. Tapi kalau menurut kita semuanya nikmat Allah besar. Coba diambil, besar. Bang air kecil besar. Bisa ngomong besar. Bisa mohon maaf buat langit. Itu nikmat besar. Ada, betul. Sebab ada orang sampai keras. Saya ngalamin anak saya keras banget. Kenapa? Ternyata juga ada nikmat kecil. Semuanya nikmat. Nangis kita tuh kalau mentafakkur nikmat Allah. Betapa sayangnya Allah sama kita. Ini tolong jawab sebagai bentuk tafakkur. Kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Allah tahu dengan kejelekan kita. Tapi masih ada Allah yang kasih kita. Termasuk malam ini kita dikasih air. Walaupun ada hamba Allah yang digerakkan, tapi hakikat itu Allah. Kita sering berbuat dosa, tapi rezeki masih ada. Coba kalau Allah pun nggak mau maafin, orang nggak nyembah itu masih dikasih aja oleh Allah tuh. Nyembah sama ayat orang lain, termasuk sekarang orang-orang Israel sombong bukan iman, membunuh manusia, membunuh satu orang itu besar. Siapa membunuh manusia semuanya, apalagi membunuh banyak sekian itu. Udah itu betapa sempurna. Tapi Allah itu pemaaf banget. Kalau mau bertobat tuh mereka diterima. Gitu.
Tapi karena mereka nggak bertobat, ya udah di dunia kok. Tapi nanti di akhirat. Enaknya orang muslimnya enak karena memang niatnya di agama Allah, mati syahid walaupun kita nggak pegang. Mereka mempertahankan negara, mempertahankan tanah airnya, itu bagian dari sampai dulu keluar ungkapan dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan cinta tanah air itu bagian daripada. Apalagi di situ ada Masjid Aqsa, masjid yang ada dibayangkan ada dalam Al-Quran. Tahadus dunia sampai sekarang saya masih doa kunut nazil, karena saya memimpin di tempat saya baca kunut nazil. Karena sampai sekarang itu banyak negara-negara di sekitar sana masih banyak diam. Akhirnya ada yang digerakkan oleh Allah, termasuk Iran, digerakkan oleh Allah, termasuk di baru Hizbullah itu. Itu contoh kalau Islam bersatu. Giliran Israel kan itu sama Amerika dan sekutu-sekutunya gitu. Jadi jangan sampai kita nanti di akhirat ditanya kamu atau di alam barzakh berumah ikhwan, siapa saudara? Kita nggak bisa jawab, kita nggak peduli dengan saudara kita di Palestina. Minimal kita doa kunut atau doakan mereka, ya Allah semoga mereka kuat iman Islam, semoga oleh ditolong oleh kemudian boikot yang namanya produk-produk Israel semampu kita. Kalau masih ada yang ini, masih ada yang produk mereka ya di rumah tangga kita berusaha untuk tidak lagi sebagai bentuk solidaritas kita sesama muslim, karena itu nanti akan ditanya kita, waman ikhwan, siapa saudara? Karena nggak peduli, nggak bisa jawab, akhirnya dipukul oleh malaikat. Innamal mu'minuna ikhwah, itu dari Allah Al-Quran. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau hadisnya al-muslim al-muslim. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, bisa. Nah, contohnya ada doa dalam doa Allahumma hdina liman hadayta, ya Allah beri hidayah sebagaimana orang hukum itu. Wa afina sehatkan batin sebagaimana kau sehatkan orang yang kau sehatkan. Wa afina pada orang yang diberikan kekuasaan sebagaimana kau beri kekuasaan. Sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadar, ya Allah selamatkan kami dari ketentuan takdirmu yang jelek. Jadi merubah takdir. Contoh bagaimana? Dia mau berangkat kerja, takdirnya dia kecelakaan, kan dibaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, billahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Aman. Takdirnya dia kecelakaan, tapi karena berdoa selamat jadi perjalanan. Itu contohnya bahwa doa kita merubah takdir yang buruk. Contoh lagi bahwa doa itu bisa merubah takdir yang buruk. Dulu di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada seorang yang pamit, contoh ini pamit, ada seseorang pamit ke seorang syekh. Syekh ini ma'rifah itu tahu kejadian yang akan terjadi. Dia katanya syekh ini, kamu akan dirawat. Gitu. Baca takdirnya dibaca. Nah, karena akan dirampok, jadi nggak usah melakukan perjalanan. Itu katanya syekh. Karena perjalanan itu penting, jadi harus dilakukan gitu. Di zaman itu mungkin mau berdam. Akhirnya datanglah ke syekh yang satu namanya Syekh Abdul Qadir. Katanya yang datang, Syekh, saya mau baik,
saya doakan kamu selamat. Itu didoakan selamat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini membaca takbir, ini juga takbir tadi didoakan. Kemudian berangkat orang ini benar di perjalanan dirampok, tapi terjadinya dalam mimpi. Karena dirubah dengan doa tadi. Takdir pun dirubah dengan doa. Terjadi di dalam perampokan, tapi perampokan yang terjadi dalam mimpi. Sampai ketika digorok keluar darah juga, walaupun dalam mimpi tapi tidak darah sedikit. Itu bukti bahwa takdir rampoknya terjadi, tapi dengan doa selamat nggak terbunuh. Itu contoh. Ada lagi? Ya. Ya. Hajat tertentu misalkan itu wiridnya istighfarnya lebih banyakin dulu atau sholawat jadi kan Punya hajat. Kalau kita punya hajat, apa yang diperbanyak supaya hajatnya terkabul? Sebenarnya 2 cukup tuh. Kalau kita punya hajat, apapun hajatnya, sebenarnya cukup 2, istighfar dan sholawat. Istighfarnya berapa? Kalau bisa istighfarnya 2000. Sementara kan kalau Nabi kita kan berapa? 100. Karena beliau nggak punya dosa. Kalau kita banyak nggak dosa kita? Banyak dosa kita. Maka kalau bisa istighfarnya 2000, 3000. Sholawatnya berapa? Minimal kalau bisa 1000, minimal, paling sedikit. Karena kalau kita punya hajat cukup berdoa aja. Jadi bukan doa kita nggak diterima, cuman doa yang diterima buat ngapusin dosa kita, buat menghapus. Jadi bukan ngabulin hajat dulu, tapi ngapus dosa. Maka yang bagus perbanyak istighfar dan sholawat, walaupun nggak minta hajat-hajat dikabul oleh Allah. Karena orang sering beristighfar itu urusannya apapun dipermudah oleh Allah. Orang banyak sholawat urusannya dipermudah oleh Allah. Seperti itu. Ada lagi? Ya, baik. Ya. Lalat. Oh, ya. 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 Saya hanya cerita aja ya. Dulu Imam Al-Ghazali ketika beliau mengarang kitab itu ada lalat yang hinggap di tintanya. Dibiarkan minum oleh dia, dibiarkan sampai kenyang baru terbang sendiri. Ternyata entah berapa hari belum mimpi, beliau oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima segala amalnya. Dengan kata lain, beliau diangkat sebagai wali Allah karena sayang kepada Allah. Jadi saya nggak berani boleh apa tidak menjawabnya. Cuman kisah nyata ini dengan lalat saja itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia lalat itu diciptakan oleh Allah dan makannya memang itu gitu. Makannya apa yang dia dapat ya itu. Malah kalau salah satu kiai saya di pesantren itu sengaja beliau naruh gula supaya dimakan oleh semut.
Seperti itu kan sudah tingkatan luar biasa, tingkat paling. Maka sekecil apapun amal kita itu dicatat, ada malaikat yang mencatat ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, yang terucap baik atau buruk dicatat, yang baik dicatat oleh malaikat raqib, yang jelek dicatat oleh malaikat atid. Itu betapa adilnya Allah, maha adil. Jadi jangan sampai kita bersama-sama belajar, jangan sampai kata-katanya dimana sekiranya katanya nggak nyakitin orang, nggak nyinggung perasaan orang, kata-kata sekiranya ada pahalanya, ada bermanfaat. Kalau kita ingat ke sana, ya Allah, takut kita. Omongan yang nyakitin orang itu, termasuk kita cari rezeki ya. Kalau rezekinya halal, yang kita dapat tuh nanti dihisap. Yang halal, yang haram disiksa. Yang halalnya dihisap. Dari mana dapatnya? Dari sana, ya Allah, untuk saya bekerja baik. Terus untuk apa? Ya untuk beramal, membangun selain. Kalau ini dapat dari mana? Haram, langsung disiksa. Masya Allah. Jadi yang halal dihisap dari mana dan untuk apa? Kalau yang haram disiksa. Alhamdulillah ini kita. Kalau kita sama-sama berbuat sekecil apapun, kalau bukan hak kita aja kita, karena akan disiksa kalau haram. Kalau halal dihisap. Dengan ngaji gini kan kita jadi tafakur ke sana ya. Jadi tafakur kita akhirat tidak Allah bagaimana. Banyak dosa ya Allah, banyak maksiat. Disuruh ingat sama Allah, kita nggak ingat. Kalau perintahnya fazkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada aku. Suruh ingat tuh perintah dari Allah. Kita nggak ingat. Bahkan dalam sholat kita dari takbirul ihram sampai salat, berapa menit kita, berapa detik ingatnya kepada Allah di dalam sholat saja, apalagi di luar sholat. Makanya diancam oleh Allah ketika sholat dulu, fawailun lil celaka, neraka wail bagi orang yang sholat yang dia lalai lupa. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lupa sholat ingat kemana-mana, ya Allah. Makanya setelah salam kita kan assalamualaikum. Jangan minimal 3 kali astagfirullah. Karena kita mengistighfar kita yang tidak ingat kepada Allah. Bagi yang buruk-buruk kan, kalau Allah mau protes kita mau kemana sih? Buru-buru. Sedangkan aku yang menjamin segala-galanya. Di majelisnya Allah nggak mau duduk bareng, mau kemana sih? Kan gitu istilahnya. Sedangkan ini pahalanya sangat besar, akan nanti dipetik di sana. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, mau itu ikut seperti ini, ikut kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Karena tidak semuanya dipilih, tidak dikatakan. Bahkan orang yang tidak sholat bukan dia nggak sholat, tapi Allahnya nggak mau disebut. Itu kita bersyukur bisa nyebut Allah dalam sholat, bisa nyebut Allah setelah sholat berdiri. Ya Allah. Mumpung kita begitu besar, karena semuanya kita sedang menunggu giliran. Kalau kita sedang meninggal dunia, majelis taklim itu cita-cita itu sedang ikut majelis taklim sedang seperti di masjid lagi. Betapa nikmatnya itu
namanya mati yang indah. Kita boleh iri kepada orang yang meninggal, sudah baca Quran, dia sedang sholat dari Allah. Kita berdoa, semoga kelak ya Allah ketika ialah sampai ya Allah. Semoga juga sama mati husnul khotimah. Kita berdoa takut. Kan ada di video acara yang sedang mati setelah berceramah, wafat, sedang khotib, sedang baca Quran, sedang sholat. Jangan hanya sekedar lihat, tapi sambil sering berdoa, ya Allah semoga hamba atau kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Kan ada yang mengamini, kan yang mengamini itu sedikit gitu. Ada itu doa mati yang indah. Sementara orang itu ingin hidup yang indah dari dunia ini sementara. Hidup yang indah itu nanti ketika masuk surga yang lancar, pakai jatuh pada neraka. Maka dari sekarang kita bersama-sama berjuang, kita tanam kebaikan untuk kita petik nanti di alam barzakh ataupun di alam akhirat. Cukup sampai sini ya. Apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Manfaat itu bisa kita amalkan, barokah bisa kita sampaikan ke istri kita atau siapapun yang kita kenal. Namanya manfaat dan barokah. Semoga kita semua, istri dan anak-anak kita oleh Allah diselamatkan dari dunia sampai akhirat, termasuk min ahlil jannah. Nadkhulul jannah bi ghairi hisab. Amin. Bi syafa'ati Al-Fatihah. Ya baca kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Termasuk kita semua. Mohon maaf kesalahan kata-kata dari beliau. Topik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.